Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Semuanya sehat? Udah pada sarapan belum? Pada sarapan ya. Baik. Alhamdulillah ya, sudah pada sarapan ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong Dian dipimpin doanya. Bersiap. Siap. Mari teman-teman berdoa dimulai. Teman-temannya ya. Baik, sebelum mulai pelajaran Bapak cek kehadiran dulu ya. Ahmad Al-Faris, Aisyah Ajara, Andini ya udah WA ya, kurang sehat. Akila Hadir. Andini, Bella Mariska ada juga. Dian, Salis, Deswita, Hadir. Ferdi, ada, Apit, Erunisa, M Dapa, M Fahmi, ada, M Ridwan, Nadifa, Putri, Arofa, Hadir. Salman, Salsa, Tulis, Najwa, ya, Baria, ya kami silakan masuk aja. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi untuk meningkatkan rasa cinta kalian terhadap tanah air. Ya. Kita mulai, kita nyanyi bareng-bareng ya. Indonesia tanah airku.
Baik. Nah, kita hari ini belajar tentang materi matematika tentang perbanding. Perbandingan itu berkaitan dengan pelajaran yang telah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Jadi perbandingan itu adalah membandingkan antara dua hal yang sejenis ya. Jadi disederhanakan sampai yang paling sederhana. Baik. Masih ingat tentang pecahan? Menyederhanakan pecahan masih ingat? Ya, jadi kalau membaginya pembilang dan penyebut itu dibagi dengan bilangan yang sama atau dicari FPB-nya ya. Nah, itu kita berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Nah, coba ada yang masih ingat 6 dibagi 9, pecahan 6/9. Siapa yang bisa jawab? Kalau disederhanakan, tunjuk tangan. Dibagi berapa? Ya, apa silakan. Dibagi 3, jadi berapa? 2/3, betul. Ya, tepuk tangan buat Arofa. Nah, lalu siapa lagi yang ketiga? Siapa yang bisa jawab dibagi berapa? Disederhanakan. Ya, Kalista silakan. Dibagi 7 jadi 2. 1/. Ya, baik. Benar. Tepuk tangan buat Kalista. Jadi pembilang dan penyebutnya pecahan ini dibagi dengan bilangan apa tuh? 7 yang kedua ya. 7/14. Nah, disederhanakan jadi 1/berapa? 2 ya. Lalu yang 4 2/4 siapa yang bisa jawab? Akila ya berapa? 1/. Betul. Tepuk tangan buat Akila. Jadi dibagi dengan angka 4 ya. Jadi kita kalau pengen tahu pembaginya berapa itu dengan mencari FPB yang kalian sudah pelajari. Jadi 4/24 itu disederhanakan menjadi 1/6. Ini sama dengan perbandingan ya, cuma cara penulisannya beda ya. Baik, sebelum kita nambah semangat lagi, sebelum menuju pembelajaran inti, ya kita isbaking tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nah, kalian dalam pembelajaran ini dengan melihat video, yang kalian melihat video dan aktivitas kelompok, jadi kalian nanti bekerja sama menyelesaikan masalah ya. Kalian dapat menjelaskan pengertian perbandingan dengan benar. Lalu dengan melihat video dan isi teks, kalian dapat menghitung masalah perbandingan dengan tepat. Yang keempat, melalui gambar dan isi teks, kalian juga mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan ya. Lalu melalui pengamatan gambar dan teks, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dengan benar ya. Jadi kalian ini mencari perbandingan dari dua hal yang sejenis ya. Baik. Nah, ini gambar apa? Dena. Terus ada yang mau ada pertanyaan tentang ini Dena? Apa ada pertanyaan? Ya? Kenapa Dena ciptakan? Ada kelompok lain yang bisa menjawab? Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Arofa? Ayo, kenapa Dena diciptakan? Kenapa Dena diciptakan? Yang dipikirkan? Ada yang tahu? Bisa jawab? Ya? Apa dapat? Kenapa Dena diciptakan? Ya, Dena diciptakan untuk memudahkan manusia ya melihat kondisi atau lingkungan sekitar seperti sekolah, bangunan dalam bentuk yang lebih kecil. Jadi kita bisa melihat posisi kita di mana, seperti di rumah sakit pernah ada tulisan kan, di rumah sakit kita di sisi Anda di sini, gitu kan? Nah, itu fungsinya itu. Untuk kita ada di mana, kita mau ke lantai berapa? Oh, kita di lantai 3 nih. Berarti kita kalau mau ke bawah harus turun berapa tuh? 3 tingkat ke bawah. Jadi untuk mengetahui posisi kita, atau bisa enak sekolah ya. Ini yang di
tampilan tayangan ini, di fokus ini, PPT, ini adalah seorang anak memegang denah bazar gitu ya. Jadi denah tempat letak-letak. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini? Ya, selanjutnya. Nah, Bapak mau kasih gambar ini, siapa ini? Gambar siapa dengan siapa? Ibu dengan Siti. Nah, Ibu dengan Siti, ceritanya Ibu membuat jus 5 buah. Siti berapa? 1 buah. Jadi perbandingan jus Ibu dengan jus Siti, berapa yang dia buat? Berapa banding berapa? Itu berapa? Ada berapa? Itu ada berapa? Yang dibikin Ibu ada berapa? 5. Siti? Jadi berapa banding berapa? 5 banding 1. Itu Ibu ada berapa? 5. Siti? Ya, jadinya 5 berbanding 1 ya. Jadi Ibu membuat jus 5, Siti membuat jus 1. Jadi jus yang dibuat Ibu dan Siti adalah 5 berbanding 1. Bisa dibalik, bisa 1 berbanding 5 ya. Kalau perbandingan enggak apa-apa. Nah, Beni dan Edo. Siapa yang tahu perbandingan antara Beni dan Edo? Siapa yang tahu? Perbandingan Beni dan Edo. Siapa yang bisa jawab? Dibagi berapa? Istirahatkan. Ya? Berapa ya? Apa? Tunjukkan. Silakan mau jawab berapa jadinya? 50 dibagi 10 berapa? 5 berbanding 5 berbanding 8. Ya, jadi dia 5 berbanding 8 ya. Kalau ditulis itu jadinya 5 berbanding 8. Arota benar ya. Jadi dia dibagi bilang dan penyebutnya adalah dibagi dengan bilangan 10, angka 10 disederhanakan. Jadinya perbandingan antara strawberry Beni dan Edo adalah 5 berbanding 8. Baik, berarti kalian sudah mulai paham ya. Ya. Sebelum ini untuk meningkatkan pemahaman kalian menyaksikan video tentang perbandingan ya. Tadi dari Bapak, ini dari video singkat saja ntar. Jadi apa itu perbandingan, lalu cara menghitung atau mencari pecahan yang paling sederhana untuk mencari perbandingan dua hal yang sama. Satuan yang sama. Kita lihat. Di ruang belajar channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu materi dalam matematika, yaitu perbandingan. Nah, materi perbandingan ini adalah salah satu materi di matematika yang paling sering diterapkan di kehidupan nyata. Oleh karena itu, kakak akan memulai dengan sebuah contoh soal. Misalnya yaitu umur Andri adalah 15 tahun, sedangkan umur Budi adalah 20 tahun. Nah, berapakah perbandingan umur Andri dengan Budi? Nah, sebelum kita jawab soal tersebut, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perbandingan. Nah, perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Jadi yang kita bandingkan itu adalah nilai dari dua hal atau lebih yang sejenis. Misalnya membandingkan umur dengan umur, banyak siswa dengan banyak siswa, berat dengan berat, dan lain-lain yang sejenis, dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Nah, ingat ya, dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Jadi kalau nanti nilainya masih bisa diperkecil, maka harus kita perkecil terlebih dahulu. Nah, untuk penulisan perbandingan itu sendiri bentuknya seperti ini. Misal kita mau membandingkan A dengan B, berarti A, kemudian titik 2, kemudian B.
Nah, ini dibacanya A banding B, atau boleh juga dituliskan dengan A per B. Nah, seperti ini juga boleh, sama saja. Oke, biar jelas, sekarang kita praktekkan ke contoh soalnya. Nah, di sini yang dibandingkan adalah umur Andi dengan umur Budi. Berarti kita tulis Andi banding Budi. Nah, Andi umurnya kan 15, berarti kita tulis 15 banding umurnya Budi, yaitu 20. 15 banding 20. Nah, sobat pelajar, ingat, perbandingan itu penulisannya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kalau kita perhatikan 15 dan 20 itu kan masih bisa disederhanakan, ya kan? Nah, kalau gitu harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya gimana, Kak? Cara menyederhanakannya sama dengan menyederhanakan pecahan, yaitu bisa dengan menentukan FPB-nya terlebih dahulu. Nah, terkait cara menyederhanakan ini, kakak udah buatkan video pembahasannya. Silahkan sobat pelajar tonton videonya, linknya udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, sekarang kita sederhanakan dengan cara menentukan FPB-nya lebih dulu. Nah, kita bisa pakai cara pohon faktor. 15 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 bisa, 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 udah bilangan prima, berarti kita stop pemfaktorannya. Kemudian yang 20 dibagi 2 dapat 10, 10 dibagi 2 dapat 5. 5 udah bilangan prima, berarti kita stop. Nah, sekarang kita tuliskan faktorisasinya. 15 itu sama dengan 3 dikali 5. 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, ingat kan? FPB itu pilih angka yang sama, yang kecil. Nah, di sini angka yang sama kan cuma angka 5 nih, ya kan? Nah, berarti FPB-nya adalah 5. Nah, sekarang hasil FPB ini, yaitu 5 tadi, kita gunakan untuk membagi perbandingannya, yaitu 15 dan 20 ini. Oke, sekarang kita bagikan. 15 dibagi 5 dapat 3, 20 dibagi 5 dapat 4. Nah, ketemu deh. Perbandingan umur Andi dengan umur Budi adalah 3 banding 4, atau boleh juga ditulis dengan 3 per 4, sama saja. Nah, bisa dimengerti ya. Oke, biar makin paham, kita coba ke contoh yang lainnya. Misalnya yaitu jumlah siswa kelas 6 di SD 5 Ki Hajar Dewantara adalah 40 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-lakinya berjumlah 15 orang. Berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, sobat pelajar, di sini soalnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Di sini diketahui jumlah siswa semuanya adalah 40 orang. Kemudian jumlah siswa laki-lakinya adalah 15 orang. Pertanyaannya adalah, berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, siswa laki-lakinya jumlahnya sudah diketahui, yaitu 15. Sedangkan jumlah siswa perempuannya di sini belum diketahui, ya kan? Maka langkah pertama, terlebih dulu kita tentukan jumlah siswa perempuannya. Caranya gimana, Kak? Caranya total semua siswa tadi, yaitu 40, dikurangi jumlah siswa laki-lakinya, yaitu 15. Berarti jumlah siswa perempuan sama dengan 40 dikurangi 15, sama dengan 25. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, karena di sini yang ditanyakan siswa laki-lakinya dulu, maka perbandingannya kita tuliskan siswa laki-lakinya lebih dulu. Berarti siswa laki-laki banding siswa perempuan. Nah, siswa laki-lakinya tadi berapa? 15 dibanding siswa perempuannya, yaitu 25. 15 banding 25. Nah, sobat pelajar, ingat, perbandingan itu penulisannya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kalau kita perhatikan 15 dan 25 itu kan masih bisa disederhanakan, ya kan? Maka harus kita sederhanakan dulu
dengan menentukan FTP-nya seperti tadi. Nah, kalau kita cari FTP-nya seperti tadi, maka nanti akan ketemu hasilnya yaitu 5. Nah, sekarang kita gunakan hasil dari FTP-nya ini untuk membagi 15 dan 25. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, ketemu deh perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan di kelas 6 SD 5 Ki Hajar Dewantara adalah 3:5. Atau boleh juga dituliskan dengan 3/5. Nah, gitu, sama saja 3:5 atau 3/5. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, di sini kakak ke satu latihan. Ya, tadi kalian udah saksikan video pembelajaran tentang perbandingan. Apa tadi yang dimaksud dengan perbandingan? Ya, jadi membandingkan nilai atau besaran dari hal, dua hal atau lebih yang sejenis ya, disederhanakan sampai bilangan yang paling kecil ya, sampai yang paling sederhana. Untuk semangat, bagaimana kita tepuk semangat lagi? Kelas 5B gimana? Kelas 5B masih ingat berapa? Ya, baik. Tepuk semangat. Ya, baik. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan, Bapak akan bagikan LKPD ya, kerja kelompok. Jadi dikerjakan bersama-sama. Bapak silakan kami bagi yang kelompok sana. Kasih. Yang belum itu kedua lagi kami. Satu kelompok satu. Ya silakan kalian mengerjakan LKPD. Kalian tulis ya nama kalian, nama kelompoknya, terus nama anggota kelompok. Silakan nama kelompoknya kalian tentukan, terus namanya, lalu ya kalian kerjakan. Ada soal di situ ya, ada soal. Boleh kelompok, nama hewan atau tumbuhan. Silakan. Kalian baca dulu ya langkah kerjanya. Kalian baca dulu materi di bawah ya. Kalian baca. Lalu kalian jawab tabel di bawah ini ya. Tabel. Nah, kalian isi bagian yang titik-titik ini ya. Sama tabelnya. Lalu buat kesimpulan di sini. Ya. Jadi kesimpulannya ntar apa gitu ya. Silakan. Ya. Ya, ditulis. Nah, silakan kerjakan. Kelompoknya. Udah nggak apa-apa.
kali nggak apa-apa. Baterainya Dan nama kelompoknya apa? Ini siapa? Dia jangan pindah. Sama si Papa. Ayo tulis. Misalnya si kamu ketua kelompoknya tadi. Ayo cepetan. Yang enggak, ayo. Panjang. Udah, udah tulis namanya. Ya, udah.
Ya, baik. Benar apa salah? Nah, sekarang siapa yang mau kelompok yang maju? Haji. Ayo Akila, silakan. Ayo Bapak dibantu yang sebelahnya nomor 3. Benar bukan? Ya baik ya benar ya. Siapa lagi kelompok yang lanjut silakan. Kami ayo baca silakan. Memiliki 32 jurus atau ada bulan ditemukan 200 ini dan kalian datang dengan berbagai satu pada Ya, dan silakan kelompok selanjutnya. Ayo, ayo. Jadi jika ini memiliki 32 Ya, betul. Nah? Pian, silakan Pian. Jadi jika Siti memiliki 32 jeruk, 200 air gula dan 1000 satu kali lipat. Ya, benar apa salah? Nah, ya tepuk tangan buat semua kelompok sudah lanjut. Kalian sudah paham tentang perbandingan tadi ya, hasil kerjasama dengan teman dan bimbingan Bapak ya. Baik, kalian catat, kalian lihat di papan tulis yaitu PPT tentang soal perbandingan. Kalian kerjakan, silakan dikerjakan diri sendiri masing-masing. Setelah selesai nanti dikumpulkan dan Bapak nilai ya. Baik. Dan selanjutnya, baik. Apa? Nanti Bapak nilai. Ya. Baik. Kita untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Pelajaran hari ini kalian sudah melakukan kerja kelompok tadi ya. Kalian sudah belajar apa aja hari ini? Belajar tentang apa? Perbandingan ya. Terus nanti kalian isi Google Form lewat WA group ya. Nanti kalian isi refleksi pembelajaran tentang hari ini. Ada pertanyaan kalian isi saja. Menurut kalian ya pelajaran penting apa, tentang apa kalian belajar hari ini. Yang kedua, apa yang belum terjawab dalam pelajaran ini yang menurut kalian belum paham ya. Masih ada pertanyaan silakan ditulis di Google Form ya. Lalu sikap apa yang kamu kembangkan hari ini? Kalau kelompok sikap apa biasanya? Kerjasama terus lalu menghargai orang lain ya. Menghargai perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang beragamanya beda, ada yang warna kulitnya beda. Kalian tetap bekerja sama, saling menghargai ya, tanpa pandang agama, ras, warna kulit. Nanti kalian tulis ya di Google Form, kalian ketik di HP kalian ya. Baik. Kita akhiri saja pelajaran hari ini. Ya, silakan dirapikan buku tulisnya. Ya, hasil kerja kelompoknya dikumpulkan. Rapikan, ya.
Dimulai. Terima kasih ya, tadi sudah bantu Bapak. Baik, silakan 10/5. Penyerahannya apa? 2/1. Kan 10/5, apa jadi 1? 2/1. Hati-hati. 15 berbanding 5. Tiga puluh banding 15. 30 banding 15. Lima per